Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dendi Indra Wijaya, STMT, dosen pengampu program studi PJJ Teknik Industri, Binus Online Universitas Bina Nusantara. Video ini merupakan pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT PT khususnya pada bidang pengajaran dalam rangka persyaratan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Dalam video ini saya akan memaparkan bagaimana proses pengajaran pada mata kuliah Technical Drawing yang digunakan secara online. Mata kuliah Technical Drawing adalah mata kuliah dengan beban 4 SKS yang terdiri dari 3 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Mata kuliah ini bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan kemampuan dasar menggambar teknik. Bapak Ibu semua, adapun untuk buku wajib yang digunakan dalam mata kuliah Technical Drawing ini berjudul Fundamental of Modern Drafting, karangan Paul Roswallach, dan penerbitnya adalah Change Learning. Bapak Ibu semua, topik yang akan dipelajari dari mata kuliah Technical Drawing ini ada 10 topik dengan waktu selama 10 minggu perkuliahan. Adapun praktikum yang akan dipelajari yaitu Introduction to Computer Aided Design, yang kedua 2 dimensi Computer Aided Design Drawing, 3 dimensi Computer Aided Design Modeling, keempat Inventor User Interface, kelima Advanced Part Modeling, keenam Assembly Drawing. Bapak, Ibu, rekan-rekan mahasiswa, learning outcome ataupun pencapaian dari mata kuliah Technical Drawing ini yaitu rekan-rekan diharapkan nanti selesai mata kuliah ini dapat menguasai LO1, membaca dan mengekstrak informasi prinsip dasar dan juga standar dari Technical Drawing. LO2, bagaimana rekan-rekan semua dapat terbiasa dengan metode menggambar. LO3, bagaimana rekan-rekan dapat memproduksi gambar Technical Drawing, mesin komponen, detail drawing, dan juga assembly drawing. Rekan-rekan semua, kesimpulannya adalah pada mata kuliah Technical Drawing ini diharapkan Anda dapat mampu membaca dan menghasilkan gambar teknik yang benar setelah melakukan perkuliahan mata kuliah Technical Drawing. Kali ini kita masuk ke topik ke-7 dari mata kuliah Technical Drawing, yaitu Sectional View Drawing. Sectional View pendahuluan. Gambar multiview cukup memadai untuk menggambar ukuran bentuk suatu objek ketika semua penting dapat dilihat pada tampilan ortografik normal. Namun, jika permukaan internal memerlukan permukaan garis yang tersembunyi atau luas, gambar mungkin sulit untuk dimengerti. Ketika ini, pandangan bagian biasanya disiapkan untuk menunjukkan ukuran dan bentuk interior yang lebih jelas. Dapat dilihat pada gambar 11 strip 1. Pandangan bagian atau bagian adalah gambar objek seperti yang akan muncul jika dipotong setengah atau seperempat. Sectional view tidak mengandung garis tersembunyi karena garis putus-putus dapat membingungkan kejelasan pandangan bagian, seperti pada gambar 11 strip 2. Bapak Ibu semua, ini dapat dilihat bahwa gambar potongan ataupun sectional view
Ini adalah gambar 11 strip 1, 11 strip 2, dan juga 11 strip 3. Bapak Ibu dapat lihat di gambar 11 strip 3, di mana arah potong itu menghadap ke atas. Sehingga bentuk objek yang telah terpotong itu harus ditaruh di belakang, di bawah. Ya, jadi Anda bisa lihat arah potongnya ke atas, maka benda potongnya ini harus ditaruh di bawah. Dan gambar 3 dimensi atau gambar pictorial drawing dapat dilihat bahwa irisan potongannya yang diarsir ini adalah bagian dari potongan tersebut yang ditaruh di bagian bawah dari gambar ini. Bapak Ibu semua, gambar potongan menunjukkan detail bagian dalam suatu objek dengan memotong sebagian dari objek tersebut. Sebagai contoh, Bapak Ibu semua dapat melihat bahwa potongan di atas gambar di atas ini dalam keadaan yang full ya, terpenuhi ya objeknya. Sedangkan bagian di bawah ini ada bagian suatu objek yang telah dipotong. Jadi rekan-rekan semua, ibarat kita punya sebuah buah semangka. Ya, jika kita ingin melihat bagian dalam sebuah buah semangka tersebut, apakah dia berwarna merah atau ada bijinya, itu kita bisa memotongnya eh, full ya, atau setengah dari objek tersebut, buah semangka tersebut, sehingga kita bisa melihat bagian dalam dari buah semangka tersebut. Bapak Ibu semua, rekan-rekan mahasiswa, kita masuk ke bagian potong atau cutting plan. Untuk memahami pandangan bagian, bayangkan rekan-rekan semua menggergaji atau memotong satu objek menjadi dua, ya. Seperti tadi saya bilang bahwa anggap aja kalau kita memotong buah semangka, maka kita bisa melihat bagian dalam dari buah semangka tersebut. Ganti posisi pemotong atau gergaji dengan bidang imajiner dan lepaskan bagian terdekat dari suatu objek, maka yang tersisa adalah pandangan bagiannya ya. Untuk menentukan lokasi bidang penampang ya secara imajiner, garis potong bagian yaitu plane digambar pada bagian yang dimana potongan itu dibuat. Memotong garis bagian sangat lebar dan padat dengan panah yang diletakkan di ujung untuk menunjukkan garis arah penglihatan untuk bagian tersebut. Ini dapat dilihat pada gambar 11 strip 3. Beberapa jenis gambar potong bagian yang digunakan tergantung pada jenis gambar, ukuran, dan lokasi bagian. Seperti pada gambar 11 strip 4. Gambar 11 strip 5 menunjukkan hubungan antara bidang pemotong garis, potong, bagian, dan juga tampilan bagian yang dihasilkan. Nah, ini merupakan gambar-gambar tersebut. Dapat dilihat bahwa 11 strip 4 ini adalah garis spasi ya yang direkomendasikan untuk potong bagian dari garis ya, arahnya ke atas. Sedangkan yang di bawah gambar 11 strip 5 ini merupakan gambar garis potong ya, permukaan dari bagian. Jika arah panahnya ke bawah, maka gambar irisan potongan diletakkan di atas. Ya, Bapak Ibu bisa membayangkan benda arah potongnya itu ke bawah, maka bagian atas itu ditarik ke atas keluar sehingga gambar yang dihasilkan seperti ini. Dan gambar hasil potongannya ini diproyeksikan ke bagian atas dari gambar potongan ini.
Rekan-rekan semua, ini kita bisa lihat juga bagaimana kita melihat garis potong menunjukkan arah pandangnya ya. Jadi arah pandangnya ini ke sebelah kiri, maka kita bisa lihat proyeksikan bahwa arah potongnya adalah ke arah sebelah kiri. Dan gambar potongnya itu harus ditaruh di sebelah kanan. Sebagai contoh juga yang di bawah ini, beberapa tepi bagian sebelumnya itu tersembunyi, ya kalau utuh kan tersembunyi, kita tidak bisa lihat bagian dalamnya, sehingga ini kita potong secara full section atau bagian penuh potong bagian, itu kita bisa lihat bagian dalamnya ya. Dan ini adalah garis ya, seperti ini. Dan ditaruh di sebelah kanan bidang dari gambarnya ya, yang full. Terus irisan potongannya itu ditaruh di sebelah kanan. Rekan-rekan semua dapat dilihat ini adalah garis bidang potong untuk full section. Ini bisa garisnya putus-putus ya. Namun garis ini harus tebal. Ya, harus tebal dan menunjukkan irisan potongannya, yaitu potongan AA. Itu adalah bagian potongan. Ya, jadi ini juga bisa dilihat jaraknya yang putus-putus ini semua simetris. Ya, sama. Rekan-rekan semua dapat dilihat bahwa penempatan garis bidang potong yang benar dan yang salah. Seperti di awal saya jelaskan tadi, jika arah potongnya itu mengarah ke kiri, maka benda irisan potongannya harus ditaruh di sebelah kanan. Jika garis potongnya itu mengarah ke kanan, maka benda hasil potongannya harus ditaruh di sebelah kiri. Namun jika ditaruh di sebelah kanan, dia akan salah. Nah, jika arah potongnya itu ke sebelah kanan, ya, dan irisan bagian potongnya itu ditaruh sebelah kanan, maka arah potongnya itu adalah salah. Harus ke sebelah kiri. Seperti pada gambar C ini. Jadi rekan-rekan, Bapak Ibu semua harus hati-hati dalam menaruh ataupun memberikan arah panah dari irisan potongan dari benda. Berikut ini adalah full section dari irisan benda ya, full section itu artinya dipotong full ya seluruhnya. Dan dapat dilihat bahwa arahnya ini adalah bagian atas dari suatu benda, ini adalah front dari bagian depan. Maka kalau di arahnya ke belakang ya dari bagian depan ini, maka diproyeksikan ke dalam gambar dua dimensi adalah seperti ini. Jadi ini dari atas dilihat, ini ke arah atas ya, dipotong, maka gambar irisan potongannya itu harus ditaruh di bagian bawah. Jadi seperti ini. Dan benda yang setelah dipotong itu harus diberi arsir. Dapat dilihat juga bahwa suatu benda bisa dipotong lebih dari satu kali ya. Contohnya adalah potongan AA dan juga potongan BB ya. Jadi bentuknya akan seperti ini rekan-rekan Bapak Ibu semua. Dapat dilihat section AA ini irisan potongannya ya. Sedangkan BB adalah bagian dari samping sisi sebelah kanan ya. Sedangkan yang ini contoh pemotongan dari sisi atas ya dapat dilihat bahwa irisan potongannya itu ke bawah, maka eh, gambar potongannya itu harus ditaruh di atas. Ya, jangan sampai salah pada bidang arah potongnya. Dan ini juga penjelasan yang lebih jelas lagi bahwa arah potongnya ini ke atas, maka hal yang terpotong hanya ini saja sesuai dengan garis potongnya. Maka buletan yang ada di atas ini tidak termasuk, jadi tidak digambar di pada section AA ini. Kemudian kita masuk ke half section atau potongan setengah.
Pada potongan setengah dari suatu objek, ini berarti dia bisa dibilang seperempat dari objek tersebut ya. Jadi kita akan gambar setengah section, tapi gambarnya itu hanya seperempat dari objek gambar yang telah dipotong ya. Jadi ini sudah dipotong seperempat, jadi gambarnya ada di sebelah sini. Karena arah potongnya ke atas, maka irisan potongnya harus taruh di bawah. Ini sama penjelasannya. Ini adalah bidang potong ya. Berdasarkan AA maka akan digambar di bawah, arah potongnya ke atas, maka section AA-nya seperti ini. Kemudian ada lagi namanya offset section. Nah, offset section ini kita dapat menentukan sendiri mana yang harus alur yang kita pakai ya, kita gunakan untuk melihat bagian dalam dari suatu objek. Ya, ini arah cutting plane atau bagian dari bidang dari pemotongnya. Kemudian ini hasilnya, arah potongnya. Karena arah potongnya ke atas, maka benda irisan potongannya ini harus ditaruh di bawah. Ini penjelasan yang lebih detailnya, di mana tadi benda yang bulat ini tidak terpotong. Saat ini dengan offset section, maka kita lewatkan ya, sehingga benda yang terlewati oleh garis potong ini harus digambar seperti pada benda section AA di bawah ini. Kemudian kita masuk kepada garis section, di mana bidang pemotongan melewati material ya padat, garisnya itu ditarik ya. Kemudian garis arsis ataupun cross hatching adalah simbol dari universal untuk section lining. Namun section lining ini dibakukan untuk sebagian besar material manufaktur dan juga konstruksi. Ketika simbol garis arsir atau cross hatching universal digunakan daripada simbol pada bagian lapisan material standar. Sebuah catatan ya, bagian yang digunakan untuk menunjukkan jenis materialnya. Jarak antara garis arsir ya akan bervariasi tergantung pada jarak yang diambil untuk mengukur perkiraan dengan mata Anda ya. Jadi jangan selalu dempet, tapi harus ada jaraknya. Saat menggambar, ketika bagian pendekatan harus disilangkan, arah garis dibalik ataupun sudut persimpangan silang diubah untuk membedakan bagian yang terpisah. Seperti pada gambar 11 strip 7 dan 11 strip 1. Pada gambar 11 strip 8 menunjukkan metode lapisan bagian untuk menempatkan dimensi dan juga catatan. Ini seharusnya hanya bisa dilakukan pada area yang besar, lebih baik ditempatkan sehingga ada beberapa catatan dan juga dimensi yang ada di luar tampilan. Seperti pada gambar ini adalah garis section ya, potongan. Dan rekan-rekan dapat dilihat pada 11 strip 7, saya sedikit bertanya, ada berapa bagian pada gambar strip 7 ini? Coba siapa ada yang bisa? Betul sekali, Pak. Terima kasih. Ada 4 bagian ya, karena arsirannya berbeda. Dan ini adalah merupakan assembly dari beberapa part yang dijadikan menjadi satu, terus kemudian dipotong. Bapak Ibu semua dapat dilihat pada 11 strip 9, ini hati-hati jika kita mau memotong benda seperti ini, bahwa hasil potongannya itu akan seperti yang di tengah ini, bukan pada sebelah kanan ini. Karena kita bisa lihat bahwa ini agak sedikit masuk ke dalam, walaupun benda potongnya tepat di tengah, namun gambar yang benar, korek adalah ya, ini adalah yang di tengah ini, bukan yang
di sebelah kanan ini ya. Jadi Bapak Ibu harus hati-hati. Dan ini adalah contoh kita mengarsir ya benda yang telah dipotong. Ini jaraknya sekitar 2,5 dan sudutnya itu adalah 45 derajat ya. Sebagai contoh ini ada yang tidak rata ya, tidak sama garisnya. Ini salah, ini juga salah, ini juga salah, ini juga salah. Karena terlalu tebal, ini juga lewat ya. Ini juga salah. Yang benar adalah ini. Ini contoh-contoh dari arsiran dari suatu benda yang terpotong. Ini yang benar, ini yang salah, ya. Sudutnya 40, ini juga salah. Dan ini yang terbaik, di mana garis dimensi ini menggunakan extension line dan kemudian diberi ukuran. Ini juga boleh, namun garis ukurnya harus tidak boleh diteruskan. Jadi ada sedikit kosong ya, sehingga kita bisa melihat ukuran dari jarak yang terpotong ini. Dan ini adalah contoh yang memberikan dimensi yang salah. Rekan-rekan semua juga ini adalah irisan potongan ya, cara menggambar yang baik dan ini ada yang kurang ya, dan ini yang salah dapat dilihat Bapak Ibu semua sehingga kita bisa membedakan mana yang gambar yang benar dan mana yang gambar yang salah ya. Sehingga Bapak Ibu semua nanti dalam prakteknya dalam menggambar itu harus sesuai dengan gambar yang benar ini. Kemudian kita masuk ke bagian section lining exception ya, pengecualian ya. Beberapa potongan garis potong yang dikecualikan. Ada beberapa hal yang dikecualikan yaitu eh, rekan-rekan kalau tahu benda-benda yang pejal ya. Jadi benda-benda pejal ini seperti baut, mur, dan eh, lain-lainnya itu tidak dapat dipotong ya seperti mur, baut, paku keling, pin, skrup ya. Ini tidak dapat dipotong ya. Bisa dilihat pada gambar berikut ini ya. Ini adalah gambar eh, fastener atau pengikat ya dari satu dua buah lempengan besi ya kalau besinya bisa dipotong namun pengikatnya nut and bolt, rivet, pin, mesin, screw dan shaft ini tidak bisa dipotong. Dia adalah benda pejal ya jadinya harus dibuat secara full ya. Ini ada mengikat dua buah ya dari plat ini. Berikut ini 11 strip 11 ini juga adalah benda yang dipotong secara full section ya seperti apa nih setir ya, setir mobil ya dan benda irisan potongnya ditaruh di sebelah kanan ya seperti ini. Nah, ini contohnya juga kita seperti disk gitu ya, disk brick gitu ya. Ya, ini dipotong, arah potongnya ke kiri, benda potongnya ditaruh di kanan ya. Seperti ini ya. Nah, ini juga mungkin Bapak Ibu pernah tahu ya, seperti keni air ya. Dan ini hati-hati juga, kalau kita potong bagian tengahnya ke arah kiri, maka benda potongnya sebelah kanan. Dan hati-hati juga, walaupun ini bendanya adalah lingkaran, namun dalam pembuatan gambar itu harus lurus ya, bukan seperti ini. Ya, kita jadi bisa membayangkan bahwa ini kalau dipotong dia akan lurus, bukan ada lengkungannya itu. Oke, demikian ada yang mau ditanyakan sampai saat ini dari rekan-rekan semua? Cukup jelas? Oke, kita lanjutkan. Beberapa tipe dari sectional view ya. Ini ada beberapa tampilan bagian yang dipilih ya.
tergantung pada ukuran, skala, dan kompleksitas ya untuk daerah yang dipotong. Yang pertama adalah full section seperti yang saya sudah jelaskan. Ini adalah memotong seluruh objek ya, bagian yang menjadi dua belah kanan dan kiri gitu ya, secara full. Dan bagian penuh tampilan depan akan menempatkan bidang pemotongnya pada pandangan horizontal ya, baik itu atas ataupun vertikal ya. Sedangkan half section ini adalah setengah bagian dari penuh, setengah bagian disiapkan untuk benda simetris di mana detail pada kedua sisi garis tengah sangat identik ya. Dua garis memotong tegak lurus pada satu bidang vertikal, satu bidang horizontal. Dan mendefinisikan area bagian ini sejajar dengan garis tengah dan menghapus seperempat bidang imajiner dari objek seperti gambar 11/16. Ada juga broken out section ya. Ini adalah sebagian dari gambar kecil suatu objek yang perlu dipotong bagian dari bagian yang disiapkan ya. Kemudian offset section. Offset section ini biasanya kita suatu bidang pemotong yang biasanya memanjang melalui objek pada garis lurus. Dan ini mengikuti keinginan kita dalam melihat bagian dari suatu objek tersebut ya. Hanya 3 yang biasanya kita gunakan yaitu full section, half section, dan juga offset section. Untuk broken out section, remove section, revolve section, assembly section, thin wall section, auxiliary section, large section ini tergantung pada masing-masing kebutuhan ya. Pada tipe section tergantung kita mau seperti apa dan juga bendanya seperti apa. Ini adalah contoh dari tipe-tipe dari sectional view ya. Bisa dilihat ini full section, ini half section, ini broken section ya, broken out section ya. Ini juga, ini ada offset section, ada edge of the section, remove section ya, revolve section. Ini ada 2 metode ya untuk dari drawing revolve ya. Dan ini adalah untuk assembly section, ini thin wall section, dan ini airlock section dan auxiliary section ya, seperti itu. Oke, rekan-rekan semua, kita masuk ke quiz. Tolong disiapkan kertas Anda. Tolong ya, kertasnya disiapkan. Buat huruf 1 sampai dengan 10 ya, hitungan angka 1 sampai 10. Kita akan mulai coba quiz untuk sectional view drawing ini. Coba disiapkan kertasnya. 1 menit dari sekarang. Silakan Anda cari pasangan potongan dari nomor 1. Jawabannya ada di samping kanan ini. Dan sampai 10 ya. Nanti tolong dijawab bannya di. Silakan. Demikian pemaparan saya mengenai pelaksanaan pembelajaran pada mata kuliah Technical Drawing secara online. Saya berharap melalui video ini dapat memperoleh gambaran yang jelas mengenai peran dan kontribusi saya dalam bidang pengajaran, khususnya dalam membekali mahasiswa dengan kompetisi dasar menggambar teknik. Terima kasih.